Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persib Bandung dengan Persik Kediri, di mana Persik Kediri berhasil ya untuk mendapatkan 3 poin di kandang Persib Bandung dengan skor 0-2. Jadi untuk Persib Bandung di pertandingan ini yang saya ingin lihat adalah di sektor tengah. Ya, di pertandingan ini juga Persib Bandung menurunkan Ezra Walian dengan Beckham Putra. Ya, ini mungkin bagian dari evaluasinya Hodak, karena kemarin lawan PSM, Beckham Putra ini kan kurang support ya dari pemain tengahnya Persib. Jadi mungkin Hodak memakai Ezra Walian ini agar bisa mensupport Beckham Putra, atau minimal bisa saling support lah antara Ezra dengan Beckham. Jadi ya ini mungkin sudah ada bentuk evaluasi dari Hodak. Dan di sini Febri Haryadi juga langsung dimainkan ya di sektor sayap kanan bersama Ciro di sektor kiri. Di depan seperti biasa ada DDS. Lalu untuk Persik Kediri di preview kemarin saya ingin lihat di starting line up-nya dulu. Nah, di sini akhirnya Bayu Otto bisa dimainkan bersama dengan Zevalente. Artinya, filosofi permainan Persik Kediri harusnya bisa bermain dengan bola possession. Ini yang saya katakan di preview kemarin. Dan bagaimana caranya ketika Rospide bisa memainkan Rohichan dengan Renan Silva, itu ternyata harus mengubah formasi. Persik Kediri di pertandingan ini itu tampil dengan formasi baru kalau saya bilang, yaitu 4-1-2-1-2. Sebetulnya lawan Dewa United kemarin sudah sempat terlihat formasi ini, tapi permainannya belum terlalu bisa berjalan maksimal ya, karena filosofinya belum jelas ya, yang kemarin saya bilang lawan Dewa United. Tapi di pertandingan ini harusnya Persik Kediri bisa bermain lebih ke bola possession, karena Bayu Otto dan Zevalente bermain bersama. Nah, langsung kita lihat di babak pertama, Persib Bandung masih saja kesulitan ya untuk bisa membuat kreativitas di sektor tengah. Sedangkan untuk Persik Kediri ini tampil cukup mendominasi. Bagaimana bola possession dari Persik Kediri ini baru pertama saya lihat di bawah dari Rospide. Karena apa? Ya jelas karena ini efek kedatangan Zevalente. Zevalente mendukung permainan Persik Kediri untuk bermain dengan bola possession. Nah, perbedaannya dengan Persib Bandung, pemain tengah Persib Bandung ini belum ada pemain yang mensupport ke permainan cepatnya Hodak. Mark Klok ini nggak bisa bermain dengan tempo yang cepat. Saya beberapa kali lihat permainan Persib Bandung ya dalam 5 pertandingan terakhir, walaupun masih ada Madinda, tapi nggak terlalu bisa mensupport penyerangannya Persib. Persib rata-rata ya untuk melakukan penyerangan itu paling dari Madinda, Ciro, dan DDS. Jadi nggak memerlukan kreativitas dari Mark Klok. Jadi ketika Madinda memang nggak ada ya dalam 2 pertandingan terakhir, ya saya bisa maklumi memang terlihat berbeda lah penyerangan Persib. Tapi ini juga perlu ada evaluasi dari Hodak. Kalau lini tengah Persib ini sudah terlihat dari 5 pertandingan terakhir itu nggak berjalan maksimal. Ketika lawan Madura United ya lini tengah Persib itu nggak berjalan maksimal. Hanya mengandalkan DDS, Ciro maupun Madinda. Lalu lawan Arema itu juga sama, ya hanya mengandalkan Madinda, Ciro dan juga DDS lagi. Lalu lawan Dewa United itu ya Ciro, DDS lagi sangat on fire ya terhadap Madinda juga. Jadi Persib bisa menang 5-1 ya lawan Dewa United. Nah lalu lawan PSM Makassar nggak ada Madinda, barulah terlihat kalau Persib Bandung ternyata selama ini hanya mengandalkan kreativitas dari 3 pemain saja. Yang artinya nggak meliputi ya sektor tengah lainnya. Ini sangat terlihat dalam 2 pertandingan terakhir kalau Hodak belum ada evaluasi di skema penyerangannya Persib dari sektor tengah. Ini saya sudah pernah berikan kritikan kepada Hodak. Kalau Hodak harus tetap mementingkan sektor tengahnya Persib. Jangan selalu menjadi kekuatannya di sektor sayap atau ke Ciro maupun Fred Butuan ketika masih membela Persib. Tapi harus harus fokus juga di sektor tengahnya. Karena ketika nggak ada nama Madinda, sektor tengah Persib barulah terlihat nggak berjalan. Nah, begitupun juga dengan Persik Kediri. Ketika nggak ada Renan Silva ya, karena masalah cedera, Persik Kediri hanya kalau saya bilang lebih fokusnya ke Bayu Otto dan Flavio. Ya, jadi berapa kali saya sering kritik ya kepada Persik Kediri yang terus-terusan ya seperti hanya mengandalkan chemistry. Sama seperti Persib, hanya mengandalkan chemistry dari Ciro, Madinda, ataupun DDS. Jadi ketika nggak ada Madinda, lalu Renan Silva akhirnya udah pulih dari cedera dan langsung dimainkan, karena terus-terusan mengandalkan chemistry, ya jadinya
sektor tengahnya Persik Kediri sempat nggak hidup, sektor tengahnya Persib sekarang lagi nggak hidup. Ini terbukti kalau memang kedua pelatih belum ada fokus dari skema lini tengahnya Persib Bandung dan Persik Kediri. Nah, di pertandingan ini Persik Kediri saya bilang sudah ada evaluasi dari Rospide, di mana Zevalente dengan Bayu Otto pemain kreatif di sektor tengah itu berapa kali ya terlihatlah bola possession Persik Kediri ini sangat bagus. Berapa kali Persib Bandung melakukan pressing itu selalu bisa dilewati oleh para pemain Persik. Persik tampil seperti bermain lepas ya, sangat lepas sekali. Bermain sangat tenang karena mengandalkan skema permainan. Inilah yang berapa kali saya selalu kritik kepada Persik Kediri. Kalau Persik Kediri harus tetap mengandalkan skema permainan, jangan mengandalkan ke chemistry pemain. Jadi nanti ketika nggak ada Renan Silva, nggak ada Bayu Otto, skema permainan Persik Kediri akan tetap aman. Walaupun mungkin hasilnya ada kalah, tapi skema permainannya tetap aman. Sedangkan untuk Persib Bandung, ini sebetulnya sedang dalam keadaan sebelumnya Persik Kediri sekarang. Ya, Persib Bandung ini masih terlihat hendak harus ada pergantian skema permainan, di mana skema permainan ini fokusnya mau kemana. Kalau dilihat Persib Bandung di sektor tengah memang kurang bisa berjalan cukup bagus, ya mungkin Hodak bisa melakukan evaluasi di formasi. Mungkin ya formasi 4-4-2 yang artinya kan Persib Bandung lebih fokus ke pemain sayap. Karena pemain sayap Persib Bandung ini kan ya memang salah satu kekuatan lah yang membuat Persib Bandung bisa cukup bagus performnya. Ini kan karena pemain sayap. Jadi ya kalau misalkan Hodak memakai formasi 4-4-2, ya memang lebih fokusnya di sektor sayap. Dan di sini Persik Kediri kalau misalkan bermain dengan formasi 4-3-3, saya belum tentu yakin bola possession ini bisa berjalan. Karena sektor tengah Persik Kediri ini kan diisi atau memiliki skuad yang bagus. Makanya Persik Kediri menurunkan formasi 4-1-2-1 karena melihat komposisi pemain Persik Kediri yang siap itu di sektor tengah yang cukup kuat daripada di sektor sayap. Jadi inilah yang menurut saya perbedaan evaluasi dari Hodak maupun Rospide. Ya, kalau Rospide saya bilang lebih bagus Persik Kediri bermain dengan formasi 4-1-2-1-2 karena lebih fokus di sektor tengah. Pemain Persik Kediri lebih bagusnya di sektor tengah memang. Zevalente, Bayu Otto, Rohit Chan, Renan Silva. Ini 4 pemain kalau boleh dibilang bintangnya Persik Kediri lah. Ini bisa dimainkan bersama, artinya harus mengkorbankan formasi 4-3-3. Tapi toh terbukti kan dengan formasi 4-1-2-1-2 ternyata Persik Kediri tampil lebih memuaskan. Bukan masalah kemenangan doang ya, tapi permainan Persik Kediri ini sangat memuaskan. Ya, ini baru ini ya saya bilang Persik Kediri bermain memuaskan. Dari kemarin Persik Kediri menang, saya aja tetap bilang nggak puas. Ini sudah menang, lalu permainannya bagus, ini sangat memuaskan, perfect, sempurna. Ini permainan Persik Kediri. Nah, sedangkan untuk Persib Bandung, untuk dari Hodak, ya menurut saya kalau misalkan memang ingin fokus di pemain sayap, ingin fokus dengan kecepatan, ya lebih baik bermain dengan mengandalkan sektor sayap, 4-4-2 lah. Menurut saya ini formasi yang paling umum lah dimanfaatkan oleh sebuah tim yang mengandalkan sektor sayap. Ya, jadi inilah menurut saya evaluasi yang saya bisa berikan dari Persib Bandung dengan Persik Kediri. Jadi untuk Persik Kediri selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin, pertandingan yang cukup luar biasa. Ini akhirnya Persik Kediri bisa tampil cukup memuaskan, bagaimana sektor tengah sangat kuat ya. Rospide harus mengkorbankan formasi 4-3-3 menjadi 4-1-2-1-2. Itu karena melihat kalau sektor tengah Persik Kediri ini memiliki stok pemain tengah yang cukup kuat. Ya, jadi mengkorbankan formasi 4-3-3 itu solusi yang cukup berhasil dan bagus ya dari Rospide. Saya harus apresiasi juga kepada Rospide ya, yang selama ini saya selalu kritik, saya selalu berikan masukan, tapi ya ini Rospide membuktikan. Jadi saya tetap harus berikan apresiasi kepada Rospide ya. Jadi selamat untuk Persik Kediri. Sedangkan untuk Persib Bandung sudah terlihat dari 6 pertandingan, artinya sektor tengah belum bisa menciptakan solusi yang tepat. Adanya Madinda ataupun tidak adanya Madinda, skema permainan sektor tengah Persib ini belum terlalu terbentuk. Artinya Hodak harus memikirkan bagaimana caranya dengan keadaan pemain Persib Bandung saat ini ya yang dimiliki, karena kan sudah kehilangan Madinda, Fred Butuan, Iputu Gede. Ya artinya Hodak harus ya mungkin melakukan evaluasi di masalah formasi. Karena stok pemain sayap Persib Bandung ini kan cukup kuat.
Ya, jadi nanti kita akan lihatlah ke depannya Hodak akan melakukan evaluasi apa untuk filosofi permainan Persib Bandung yang ingin tetap bermain dengan kecepatan ya di bawah dari Hodak. Jadi ini yang saya ingin lihat. Ya, jadi tetap semangat untuk Persib Bandung. Yang penting evaluasi, yang penting tetap berproses agar nanti Persib Bandung juga tetap aman lah berada di peringkat ketiga ya sementara ya. Jadi tetap semangat untuk Persib Bandung. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.